Selamat pagi dan selamat hari sahabat untuk para penonton setia AWR Borneo. Saya Dr. Raina Sinuraya akan menyampaikan beberapa tips kesehatan. Nah, kali ini saya akan membagikan tips tentang kesehatan saluran pencernaan. Seperti yang sudah kita tahu, saluran pencernaan itu berfungsi untuk mengubah makanan yang kita makan menjadi zat-zat lebih sederhana yang bisa diserap oleh tubuh untuk digunakan menjadi sumber energi bagi tubuh kita. Nah, pencernaan itu dimulai dari saat kita mengunyah makanan dari mulut kita dengan menggunakan gigi, air liur, dan ludah. Kemudian makanan itu akan diolah secara mekanik oleh mulut kita. Nah, setelah itu akan ditelan dan masuk ke kerongkongan yang disebut dengan esofagus, kemudian akan masuk ke lambung. Nah, di lambung inilah mulai pencernaan secara kimiawi oleh asam lambung dan enzim-enzim. Kemudian, zat makanan tersebut akan masuk lagi ke usus besar dan usus halus untuk nanti diserap sari-sari makanannya oleh usus kita. Nah, makanan ini akan menghasilkan zat sisa yang nanti akan dikeluarkan sebagai feses atau tinja atau kotoran melalui anus. Nah, apa saja sih makanan yang kita makan? Makanan itu pada dasarnya bisa dibagi menjadi dua, makronutrien dan mikronutrien. Nah, kita bahas yang makro dulu. Jadi itu artinya dibutuhkan dalam jumlah yang lebih besar. Yang pertama adalah karbohidrat. Nah, ini yang sering kalau orang Indonesia makan dalam bentuk nasi, atau bisa juga dalam jagung, mie, kentang, atau bisa juga dalam roti-rotian. Nah, yang kedua adalah protein. Protein ini bisa kita dapat dari protein hewani maupun protein nabati. Nah, hewani ini contohnya dari daging-dagingan, daging merah seperti daging sapi, daging kambing, atau daging putih seperti daging ayam, atau bisa juga kita dapat dari ikan. Nah, sumber protein hewani ini seperti yang saya sebutkan tadi, sedangkan sumber protein nabati bisa didapat dari biji-bijian atau kacang-kacangan. Kemudian ada sayur dan buah yang merupakan sumber vitamin dan sumber mineral bagi tubuh kita. Nah, bagaimana seharusnya kita makan? Mungkin dulu sering kita dengar ada 4 sehat 5 sempurna. Tapi sekarang hal itu tidak dipakai lagi. Sekarang kita pakainya piramida makanan. Untuk sederhananya, setiap kali kita makan, bayangkan piring kita seperti gambar yang ada di samping ini. Gambar ini menggambarkan model piring T. Artinya, nanti jumlah sayur dan buah yang kita makan, itu jumlahnya 2 kali dari jumlah karbohidrat. Nah, ini total ya, sayur dan buah. Kemudian jumlah protein itu sama dengan jumlah karbohidrat. Artinya seperti yang sering orang Indonesia makan itu salah. Jadi bukan lauknya lebih sedikit dari nasinya, tapi nasinya harus sama jumlahnya dengan lauknya. Kemudian sayur dan buah minimal sama jumlahnya dengan karbohidrat ditambah dengan protein. Itu adalah pola makan piring T. Nah, jadi ada beberapa gangguan pada sistem saluran cerna yang akan saya bahas kali ini dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Yang pertama adalah sembelit atau konstipasi. Nah, ini sering kita dengar kalau orang susah buang air besar atau buang air besar lebih sedikit atau lebih jarang daripada biasanya. Nah, ini kita bilang konstipasi kalau kurang dari 3 kali seminggu. Tapi ingat, ini tergantung kebiasaan seseorang. Ada orang yang memang terbiasa setiap hari buang air besar. Ada juga yang setiap 2 hari sekali. Jadi disesuaikan dengan kebiasaannya. Nah, biasanya waktu konstipasi itu, tinjanya atau kotorannya itu jadi kering dan keras sehingga sulit dikeluarkan dari anus. Nah, jadi solusinya kita bisa konsumsi serat yang lebih banyak. Dari mana kita dapat serat? Dari buah atau sayur yang kita makan. Nah, kemudian konsumsi air juga penting untuk membuat fesesnya menjadi lebih lunak dan lebih mudah dikeluarkan. Konsumsi air ini secara umum minimal 2 liter per hari, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya orang yang tinggal di tempat panas atau orang yang banyak berolahraga mungkin butuh air yang lebih banyak, dan orang yang punya gangguan ginjal mungkin butuh air lebih sedikit. Nah, kita sarankan untuk konsumsi air putih, tapi teh, kopi, dan susu juga boleh. Cuma lebih baik kita konsumsi air putih dan hindari alkohol. Kemudian, makanan yang kurang mengandung serat dan lebih banyak mengandung lemak jenuh dan pengawet itu biasanya tidak baik untuk tubuh, seperti makanan-makanan instan. Mie instan, sosis itu mungkin membuat kita menjadi sembelit. Kemudian,
olahraga atau aktivitas fisik itu diperlukan minimal 30 menit setiap hari. Jadi kalau tubuh kita kurang beraktivitas, gerakan usus kita juga akan kurang sehingga lebih rentan untuk terjadi konstipasi. Yang selanjutnya adalah diare. Ini adalah kebalikan dari konstipasi. Kalau tadi konstipasi, frekuensi buang air besar yang berkurang, kalau diare itu frekuensi buang air besar yang berlebihan dan konsistensinya biasanya lebih encer. Jadi kapan kita bilang orang itu sedang menderita diare atau mencret, itu kalau buang air besarnya lebih dari 3 kali dalam 1 hari dan fesesnya encer. Jadi kalau baru 1 kali tapi fesesnya encer, itu bukan diare. Nah, biasanya diare ini terjadi karena infeksi. Jadi kita bisa mencegahnya dengan cara mengurangi kontaminasi pada makanan kita. Yang pertama bisa mencuci tangan setelah ke toilet, kemudian mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangan ini harus dengan sabun, karena hanya dengan air tidak bisa membunuh bakteri dan kuman. Kemudian, makanan yang akan kita makan harus disimpan dan disiapkan dengan bersih. Jadi, kita harus mencuci bahan makanan sebelum kita masak. Kemudian, dapur dan toilet harus dijaga kebersihannya. Sumber air yang kita gunakan untuk masak atau yang kita minum juga harus air yang bersih dan tidak terkontaminasi. Makanan yang segar dan matang juga bisa mencegah diare, karena sumber makanan yang mentah bisa mengandung bakteri. Jadi, kalau kita sudah terlanjur diare, pengobatan yang paling penting itu adalah untuk mencegah dehidrasi. Kalau diare ringan, mungkin kita bisa di rumah dengan konsumsi air yang cukup atau bisa konsumsi oralit. Nah, tapi jika kita sudah mengalami keadaan dehidrasi, kita bisa pergi ke rumah sakit untuk diberi cairan melalui infus. Kemudian, jika kita sedang mengalami diare, sebaiknya kita konsumsi makanan dengan konsistensi yang lunak, suplemen probiotik, dan obat anti diare. Nah, tapi obat anti diare ini tidak disarankan untuk anak-anak dan bayi. Jika diarenya tidak berhenti, kita bisa pergi ke dokter untuk diberikan obat-obatan seperti antibiotik, pereda nyeri, atau obat yang memperlambat gerakan usus. Tapi obat-obat ini tidak disarankan untuk dibeli secara bebas ya. Selanjutnya ada yang sering kita bilang dengan sakit MAH atau bahasa medisnya dispepsia. Apa sih yang kita artikan dengan MAH? Jadi, semua rasa tidak nyaman pada perut atau pada ulu hati bisa berupa kembung, begah, cepat kenyang, perih, panas. Itu semua yang terjadi dalam 3 bulan terakhir, itu bisa kita sebut dengan gejala MAH atau dispepsia. Ada makanan-makanan tertentu yang kita sebut diet FODMAP. Makanan ini bisa memicu gejala-gejala MAH seperti yang tadi saya sebutkan, kembung atau nyeri perut. Nah, jadi orang-orang yang sering mengalami gejala MAH, kita sarankan untuk mengkonsumsi diet rendah FODMAP atau bebas gluten. Nah, ini adalah makanan-makanan yang rendah FODMAP. Jadi, kita sarankan misalnya sayur. Sayur yang kita sarankan itu seperti kubis, kemudian wortel, timun. Kemudian ada buah-buahan yang rendah FODMAP seperti stroberi, nenas, anggur, kemudian ada protein seperti ayam, telur, kemudian tofu atau tahu. Nah, kemudian ada lemak seperti minyak, butter, itu rendah FODMAP. Kemudian ini adalah makanan-makanan yang tinggi FODMAP yang harus kita hindari, yang di samping seperti misalnya bawang putih, kemudian ada semangka, kemudian ada sosis. Nah, makanan-makanan ini yang bisa dihindari untuk mengurangi gejala MAH atau dispepsia. Nah, demikian tentang tips kesehatan saluran cerna yang bisa saya sampaikan. Kiranya tips ini dapat berguna dan bisa menghindarkan kita dari gangguan saluran cerna. Terima kasih.